Selamat siang Pak Cahyo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rea absen 4, Melisa absen 25, dan Michelle absen 26. Hari ini kami ingin menjelaskan tentang proyek terakhir kami. Presentasi hari ini akan ada deskripsi rangkaian modul, bahasa pemrograman, kendala dan solusi, dan juga pemaparan. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang deskripsi rangkaian modul. Program yang dibuat ini berupa rangkaian program yang memiliki beberapa tombol menu pemanggil aplikasi seperti aplikasi kalkulator, media player, stopwatch, dan CRUD. Dimulai dari menjalankan program progress bar yang setelah penuh hingga 100% akan berfungsi untuk membuka secara otomatis menu login. Di menu login, pengguna diharuskan untuk mengisi username dan password yang sesuai dengan username dan password yang sebelumnya dibuat oleh pemrogram. Kemudian terdapat tombol C keywords yang membantu pengguna melihat password yang telah dimasukkan serta tombol cancel untuk menutup form dan login untuk menginput password dan username yang telah dimasukkan. Bila sudah login, akan segera masuk ke menu dashboard dengan berbagai menu button mulai dari stopwatch, calculator, media player, music player, CRUD, dan close. Bila tombol atau menu button yang ada ini bila dijalankan akan membuka sebuah program yang sudah dipilih. Stopwatch untuk menghitung waktu, kalkulator menghitung angka, media player memutar audio, video player memutar video, dan CRUD untuk memasukkan ke dalam suatu form yang dapat menginput, menghapus, mengedit data yang ada di tabel, dan close untuk menutup program. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python. Berikut adalah contoh coding kami menggunakan Python. Selanjutnya kami akan membahas kendala dan solusi yang kami alami. Kendala yang pertama adalah pada pembuatan CRUD pada awalnya import MySQL yang dinyatakan tidak bisa ditemukan sehingga program tidak bisa keluar. Kedua, saat pengerjaan CRUD sering ditemukan kesalahan pada penulisan ataupun kekurangan kode pada beberapa bagian. Yang ketiga, pengerjaan CRUD dilakukan secara berkelompok sehingga ketika fase penggabungan adanya kesusahan menjalankan program karena program yang dibuat tidak muncul. Yang keempat, kurangnya kesesuaian compatibility antara output di Windows dan Mac. Dan yang terakhir adalah melakukan kesalahan dalam pengetikan coding sehingga terdapat error atau program tidak muncul. Solusi untuk kendala tersebut adalah: yang pertama, pada salah satu laptop anggota akhirnya mendownload terlebih dahulu MySQL yang dibutuhkan. Yang kedua, mengecek kembali dan menambahkan serta membenarkan bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, mengecek kembali pekerjaan dan merapikan beberapa bagian. Yang keempat, dilakukannya cek dan dicek berulang kali, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, membetulkan coding yang salah dan mencocokkan dengan contoh coding yang ada. Berikut adalah pemaparan rangkaian modul kelompok kami. Pertama-tama, ketika dijalankan, akan muncul progress bar, di mana terlihat tulisan loading yang akan penuh hingga 100%. Program ini dibuat dengan toolkit Kinter dan penyusunnya adalah kelas splash screen. Setelah progress bar selesai loading, akan secara otomatis muncul tampilan login. Pada tampilan login, kita diwajibkan untuk mengisi username dan password yang ada. Di mana username kami di sini adalah rea.melisa.michelle dan passwordnya adalah 11MIPA2. Form login ini merupakan program dengan toolkit Kinter dan pemrogramannya menggunakan fungsi if. Jika password dan username yang dimasukkan kosong, maka akan muncul pernyataan seperti itu. Sedangkan bila salah satunya salah, maka akan muncul pernyataan seperti ini. Terakhir, ketika username dan password yang dimasukkan sudah sesuai, maka dapat memencet tombol login untuk menginput dan secara otomatis membawa pengguna ke menu dashboard. Tombol cancel yang ada di sini akan menutup menu login. Kemudian, muncullah dashboard. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dashboard berupa menu utama yang mempunyai beberapa button. Di sini terdapat 6 button yang jika ditekan akan membawa ke masing-masing program yang diinginkan, seperti stopwatch, kalkulator, video player, dan lainnya. Yang pertama ada tombol kalkulator. Kalkulator ini dibuat menggunakan toolkit Kinter dan Functools. Kalkulator bekerja seperti layaknya kalkulator biasa. Yang selanjutnya ada tombol stopwatch. Stopwatch ini menggunakan toolkit Kinter.
Saat ditekan, akan secara otomatis menampilkan stopwatch mini. Stopwatch ini digunakan untuk menghitung detik dan terdapat tombol stop untuk menghentikan waktu yang dihitung. Setelah itu, terdapat media player yang menggunakan toolkit Tkinter, Pygame, dan juga OS. Toolkit Tkinter dan OS sudah ada sebelumnya di dalam Python saat awal mendownload. Namun, untuk toolkit Pygame harus melakukan download terlebih dahulu atau pengaktifan agar dapat menjalankan media player ini. Program ini untuk memainkan file MP3. Memberhentikan lagunya ada tombol stop, menjalankan musik tombol play, menghapus lagu tombol delete, dan juga volumenya dapat disesuaikan sesuai dengan selera. Terdapat menu untuk memasukkan lagu dari komputer pengguna. Dengan memencet bagian ini akan menginput lagu yang diinginkan ke media player. Selain itu, juga ada video player yang menggunakan toolkit Tkinter, OS, dan CV2. Program ini sama dengan media player, tetapi video player ini memainkan file MP4 atau audio visual. Terdapat button open untuk membuka file MP4, kemudian button play untuk memainkan video. Serta untuk memberhentikan video bisa dilakukan dengan menekan Escape pada keyboard. Kemudian terdapat CRUD atau CRUD. Program ini menggunakan database MySQL, Tkinter, datetime, time, scroll text, dan message box. Untuk Tkinter, time, datetime, scroll text, dan message box sudah ada di dalam Python, sedangkan dengan MySQL perlu di-download terlebih dahulu toolkitnya dari luar, baru dapat dijalankan perintahnya. Juga kita memerlukan perangkat XAMPP. Di sini ketika ditekan tombol CRUD atau CRUD, hal pertama yang dilihat adalah kolom kosong yang harus diisi dengan kode petugas, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Jika sudah diisi semua data, maka kita dapat menyimpan data tersebut dan datanya akan muncul di tabel paling bawah. Terdapat juga tombol untuk mendelete data yang ada dengan mengetuk 2 kali pada datanya. Juga dapat mengedit data yang ada di tombol update. Dan untuk menghapuskan data sebelum di-save dapat dilakukan dengan tombol clear. Terakhir, ada tombol close yang saat ditekan akan menutup window dashboard menu. Berikut ini coding progress bar, kemudian login, dashboard, stopwatch, kalkulator, media player, video player, dan yang terakhir, CRUD. Button close tidak ada codingnya karena sudah termasuk di dalam dashboard. Itulah presentasi final project kelompok kami. Terima kasih Pak Cahyo telah mendengarkan.